Terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, di mana kami berjalan semakin hari dengan masalah, dengan tantangan, dengan pencobaan apapun Tuhan. Itu bukan membuat kami lemah, tapi kami semakin berjalan kuat Tuhan di hadapan-Mu. Kami ini sebagai biji mata-Mu yang Kau selalu proteksi, lindungi, topang kami. Terima kasih Bapa, biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Berkati setiap telinga yang sudah mendengar pagi ini, biarlah mereka juga mendapat rema. Rema itu adalah berkat yang besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, pagi semuanya ada sukacita ya. Saudara percaya bahwa dengan mengikut khotbah rema firman yang kita dengar, senyatanya saya juga baru mengerti terakhir-terakhir ini. Ternyata waktu kita mendengar firman, kita ini sebenarnya menikmati berkatnya Tuhan. Kenapa? Karena orang yang merenungkan firman Tuhan itu akan dibuat seperti pohon ya, yang ditanam di tepi aliran air. Jadi umpama kita ini seperti disirami dengan firman, itu seperti disirami dengan benih, dan suatu kali benih ini pasti menjadi berkat yang luar biasa. Itu sebabnya ketika kita mendengar firman, kita jangan pernah merasa bahwa investasi waktu untuk mendengar firman, membaca firman, melakukan firman itu investasi yang sia-sia ya. Ada banyak orang kepingin cepat kaya dengan investasi bodong. Mereka tidak tahu ini investasinya dijamin siapa, tidak tahu. Tapi saudara nekat. Nah, kenapa kalau firman Tuhan sudah berkata di kitab Yosua 1 ayat 8, yaitu dengan mengatakan firman, declare firman, merenungkan dan melakukannya, maka firman itu menjamin perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung ya. Di samping kita di perjalanan berhasil beruntung, firman itu suatu kali kalau kita ditanam firman ini tidak mungkin tumbuhnya tidak memerdekakan saudara. Kita pasti dimerdekakan dari semua keadaan yang terbelenggu. Itu sebabnya yuk hari ini jangan pernah jemu-jemu ya, untuk saudara dan saya mengikuti live khotbah hari-hari ini. Itu yang perlu dikejar. Kalau kita mau mengejar keberhasilan dan keberuntungan yang besar, tidak ada jalan lain. Tiap kali dengar firman, tangkep jadi rema. Tiap kali dengar firman, tangkep itu jadi rema ya. Saya share baru sempat foto apartemen yang saya ceritakan kesaksian. Kapan lalu mau foto lupa. Nah, barusan saya bisa foto, itu saya tunjukin ya di grup. Saya share bagaimana apartemen itu hanya beda satu level. Itu mujizat yang tidak pernah bisa dipikir-pikir. Kenapa apartemen ini bisa berhenti di lantai 12. Nah, itu yang membuat kita hari ini tidak perlu tahu cara Tuhan. Yang penting kita hari ini belajar pagi ini. Ngerti tidak ngerti, tapi kita sudah dapat kuncinya. Bagaimana Tuhan melakukan, Tuhan bertindak. Jadi ini lakukan terus. Kita percaya kalau Tuhan bertindak, kita percaya walaupun masalah kita yang utama belum dijawab Tuhan, tapi kita percaya bahwa ada banyak pintu yang akan Tuhan buka di tengah-tengah kita melakukan sesuatu yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Kita percaya hari-hari ini. Dulu saya berdoa, saya praktek terus apa yang dikatakan firman ini. Saya pikir gini, kok pintu saya masih tertutup ya Tuhan, makin rapat lagi. Tapi ternyata berjalannya waktu saya mengerti, ternyata Tuhan itu punya kehendak, punya banyak janji yang mau digenapi dalam hidup saya, yaitu
dengan ditutupnya satu pintu, pintu pertobatan suami saya, dikeraskannya Firaun, dikeraskannya hati Pak Nyoto, ternyata itu tujuannya membuka banyak pintu dan kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Nah, kita percaya hari-hari ini kita juga mau mengambil langkah praktek ini. Kita tidak tahu janji Tuhan itu apa aja yang mau Tuhan genapi. Misalnya dulu saya cuman berharap ya Pak Nyoto cuman balik, Pak Nyoto cuman balik. Saya tidak mikir apa-apa, yang penting balik Tuhan. Tapi Tuhan sudah memikirkan jauh ke depan tentang proyek besarnya, tentang rencananya yang banyak dalam hidup saya, terutama khususnya ya, saya juga pernah satu perenungan yang membuat saya yakin seyakin-yakinnya. Tuhan cuman ingatkan satu kesaksian ya. Saya pernah bahas satu kesaksian ini di mana ada seseorang hamba Tuhan yang hidupnya itu punya tetangga ya, di mana tetangganya ini seorang yang ateis. Dia hidup setia, tapi keadaan masalahnya bertubi-tubi. Waktu anaknya meninggal ya, tetangganya lihat kok hari ini walaupun anaknya meninggal, hamba Tuhan ini tetap bersyukur, hamba Tuhan ini tetap sukacita, dia tidak punya beban. Padahal seorang ateis mungkin dalam hatinya berkata, tuh agama lu percaya Tuhan, tapi mana buktinya? Tuhan tidak bisa tolong anakmu ya mati ya. Tapi itu kemudian pada keadaan yang lebih parah lagi, hamba Tuhan ini punya anak lagi satunya juga meninggal, saudara ya. Kita lihat dalam proses hamba Tuhan ini, ketika anaknya meninggal lagi, tetangga ini berkata lagi, tuh mana ada Tuhan, tuh mana ada Tuhan ya. Tapi siapa tahu rencana Tuhan yang dipakai Tuhan akhirnya ketika tetangga yang ateis ini melihat kehidupan anak Tuhan diterpa badai, tetap sukacita, tetap setia kepada Tuhan, tetap semangat, tetap hatinya hari ini dia tidak larut dalam kesedihan. Itu sebabnya yang menarik tetangga yang ateis ini mengenal siapa Tuhan yang hamba Tuhan ini sembah. Ternyata ketika tetangga ateis ini bertobat, justru yang dipakai Tuhan menyelamatkan banyak orang. Ini hamba yang ateis ini. Saudara tahu, saya juga berkata, Tuhan, saya juga akan dipakai Tuhan. Saya percaya lewat saya, saya yakin Pak Nyoto juga akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak menutup kemungkinan Paulus yang dulu ya bukan jadi pengikut Kristus, yang malah menjadi pembunuh, penyiksa dari pengikut Kristus, malah Paulus yang dipilih Tuhan secara luar biasa. Lah ini ateis aja bisa dipakai Tuhan menyelamatkan jutaan orang, saudara. Lah kita hari ini percaya siapa yang menjadi doa kita yang tidak mungkin Tuhan tidak bisa jawab, semuanya mungkin. Saya percaya orang yang nyakiti hidup saya itu akan jadi target Tuhan juga untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu sebabnya hari ini yuk kita buka dulu bagaimana rahasia Tuhan untuk segera bertindak. Kalau kita belajar dari firman ya, makanya sering kali saya berdoa, saya selalu berkata ya, kalau ada kepanikan apapun, saya selalu mengingatkan diri saya, relax. Semakin engkau rileks, engkau akan lihat jalannya Tuhan dan Tuhan bertindak. Kalau kita panik, maka Tuhan diam. Kenapa? Karena orang yang panik bukan orang yang berserah dan percaya. Tapi makin rileks, Tuhan akan bertindak. Kalau kita panik, Tuhannya diam. Tapi kalau kita rileks ya, kalau kita yang diam, maka Tuhannya yang bertindak. Nah, itu sebabnya jangan kalau dalam keadaan kepepet, ingat, jangan bertindak. Baik pikiranmu jangan bertindak ya, akal budimu jangan bertindak. Mulai pikir hutang, minta,
mulai pikir labrak pelakor, labrak wanita tobat, cari GPS. Bukan itu. Kalau itu engkau lakukan, maka Tuhannya akan diam. Tuhan akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Bahkan di 1 Petrus 4 ayat 7, ini kata kuncinya juga. Kenapa kita perlu rileks? Pres secara pikiran, kita rileks aja makan. Lah kita kan tidak bisa apa-apa. Waktu ya waktunya Tuhan, cara ya caranya Tuhan. Tapi yang pasti pertolongannya pasti tepat pada waktunya. On the way semua pertolongan janji Tuhan. Yuk kita buka. Ini ayat yang tidak asing, tapi ayat ini menjelaskan jelas bagaimana kita perlu rileks hari-hari ini. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Lihat kesudahannya sudah dekat sebentar. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Lihat ya, apa yang firman Tuhan katakan, yaitu kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya hari ini kita percaya bahwa kesudahan segala sesuatu memang sudah dekat, ya. Kita percaya bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kata tenang itu mengingatkan kita semua apa saudara? Tenang itu berarti rileks. Rileks. Orang itu harus bisa di dalam keadaan kefefet, keadaan yang panik. Saudara yang perlu firman ini, kalau kesudahan segala sesuatu ini, dulu firman ini jadi rema buat saya. Saya selalu mengartikan firman itu gini, Tuhan, kalau aku mau lihat kesudahannya menjadi dekat dengan waktunya Tuhan, makin dipercepat, makin dekat dengan waktunya Tuhan, dan makin melihat satu pintu membuka banyak pintu. Waktu kepepet, waktu ada badai besar, saya harus bisa menguasai diri dan jadi tenang. Tenang artinya apa? Rileks. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita akan ngambil berlangkah-langkah yang membuat kita ini tidak menjadi tenang, dan itu bukan caranya Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata, supaya kamu dapat berdoa. Orang kalau tidak rileks, tidak mungkin dapat berdoa, dan saudara tidak akan lihat tuntunan jalannya Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk kita percaya di tengah kesulitan hidup hari-hari ini, kita jangan pernah takut. Apa yang kita alami hari ini, yang pertama itu ada kata berdoa, ya. Tujuan Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan bertindak ketika kita menguasai diri, kita rileks. Maka langkah yang pertama, lakukan berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kita lihat ayatnya lagi, ya. Melompat di Efesus 3 ayat 20. Sudah ngerti ya kata kuncinya? Apa yang Tuhan mau hari-hari ini kita praktek, saudara. Ini firman tidak main-main, saudara. Yang berkata bukan lagi saya, tapi firman. Hari ini kalau siapa yang menghadapi badai besar, mau melihat kesudahan segala sesuatunya, yaitu makin mendekati waktu dan rencana Tuhan, kita akan melihat bagaimana kehendak Tuhan akan digenapi, janji Tuhan akan digenapi. Saudara percaya di tengah padang gurun yang saudara alami, saya ngalami waktu praktek ini, di tengah padang gurun yang tandus, saya tetap menikmati berkat-berkat
rahmatnya Tuhan. Saya menikmati anugerahnya Tuhan itu luar biasa. Tapi waktu saya panik, waktu saya hari itu tidak bisa menguasai diri dengan baik, respon saya salah, maka di situ keadaan itu makin menjauh dari waktunya Tuhan. Kesudahan segala sesuatu akan mendekati waktunya. Makanya orang kalau mau menabur benih, jalannya maju atau mundur, saudara. Orang menabur benih itu pasti berjalan maju. Kenapa maju? Makin maju, makin lihat tuayan kita berbuah lebat. Itu sebabnya yuk kita buka di Efesus 3 ayat 20. Bagi Tuhanlah, ayat yang tidak asing, yang dapat melakukan jauh, Agustin, Shalom, lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. Jadi kita percaya hari ini, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada, ada kata lagi, doa. Makanya jangan anggap sepele doa. Doa itu tidak main-main. Samping doa apa? Pikiran. Pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. Hari ini kita percaya ada kuasa saat kita berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan. Pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Itu langkah kedua. Karena ketika kita berdoa, Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Ketika kita pikirkan yang baik, kita pikirkan yang manis, yang mulia, yang positif, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Jadi siapa yang berpikir hari ini negatif, Tuhan tidak pernah melakukan pikiran yang negatif. Justru iblis yang akan ambil alih. Kalau engkau berpikir bangkrut, maka bangkrut itu yang akan menimpa engkau. Kalau kita berpikir hancur, maka hancur itu yang menimpa engkau. Kalau kita berpikir suami kita selingkuh, maka selingkuh itu terus yang menimpa suamimu. Makanya kenapa saya ajari, jangan pikir suamimu selingkuh, istrimu selingkuh. Pikirkan suamimu sekolah Alkitab, sekolah kehidupan bersama Tuhan. Pak Nyoto bisa terima Yesus itu karena kuasa pikiran. Pikirannya apa? Sekolah kehidupan. Suamimu bisa nanti bertobat dari semua perbuatannya. Kenapa? Karena pikiranmu bukan lagi selingkuh. Tokomu bisa diberkati. Kenapa? Karena pikiran dan doamu bukan lagi memikirkan bakal bangkrut, tapi pikirkan. Kalau disuruh pikirkan, ayat ini berkata pikirkan. Pikirkan jangan bangkrut. Toko sepi, pikirkan ruame. Ibu-ibu lucu ya. Kalau sekarang tahu tidak boleh ngomong negatif. Kalau konseling, Bu, saya mau konseling. Suami saya sudah baiknya luar biasa. Ibu ngerti ya arti saya. Saya ketawa, ibu-ibu lucu. Jadi mereka sekarang tidak mau cerita tentang suaminya yang error. Kalau cerita, Bu, suami limited edition yang baiknya luar biasa, Bu. Doakan ya, Bu, supaya semakin menjadi luar biasa baiknya. Loh, itu langkah profetik loh saudara, jangan main-main. Karena firman berkata, Efesus, doakan, pikirkan. Jadi waktu kita doakan keuangan kita harus ikuti dengan pikirkan. Jadi jangan terus berdoa tapi yang dipikirkan bangkrut. Yang dipikirkan gini, enak ya jalan-jalan sama wanita tobat, aku ditinggal Tuhan. Loh jangan itu saudara, nanti Tuhan tidak bertindak. Tuhan mau melakukan ketika saudara berdoa. Kita berdoanya mungkin berdoa, Tuhan jagai suamiku, lindungi suami
suamiku, tapi yang dipikirkan selingkuh, suami brengsek. Kira-kira Tuhan bertindak enggak? Enggak. Firman ini jelas berkata, doakan, pikirkan, maka Tuhanlah yang akan melakukan. Melakukan itu action, saudara. Melakukan action. Jadi waktu kita tenang, waktu kita relax, Tuhan itu action. Nah, bagian kita apa? Mungkin saudara bilang gini, loh Bu Eli, masa kita tidak melakukan apa-apa Bu Eli? Masa tidak tegur suami selingkuh? Masa tidak beri nasihat? Tidak usah. Doa kita besar kuasanya. Pikirkan dia baik, Tuhan melakukan seperti yang dipikirkan. Pikirkan. Makanya mulai hari ini yuk kita sama-sama praktek ini. Nanti lihat, satu pintu itu akan banyak buka banyak pintu. Daripada saudara jalani proses menuju waktunya Tuhan, tapi saudara tangan saudara kosong, tidak ada apa-apa. Mending di tengah proses saudara tetap jarah harta karunnya Tuhan, jarah janjinya Tuhan, jarah pintu-pintunya Tuhan, saudara buka banyak pintu lah. Jauh lebih baik. Ngapain kita cuman fokus dengan satu pintu? Kalau Tuhan mau buka banyak pintu, iya lebih baik banyak pintu yang saudara nikmati. Kayak saya hari ini, saya bersyukur walau di tengah masalah, di tengah proses yang masih berlanjut, Tuhan tetap memberikan saya banyak pintu-pintu yang menjadi apa yang Tuhan percayakan. Itu jauh lebih baik daripada dipercaya satu pintu, lebih baik dipercaya banyak pintu. Tangkep ya saudara, doakan, pikirkan. Apa yang jadi masalah kita, doakan. Apa yang jadi masalah kita, pikirkan sesuai dengan apa yang saudara minta sama Tuhan. Yang lagi doa tentang pekerjaan, doakan pekerjaanmu, jangan jemu-jemu. Doakan ya, apa yang jadi pikiranmu, Tuhan ndak bangkrut, malah berkat berlipat-lipat. Itu pikirkan. Yang ketiga, yuk buka Bilangan 14 ayat 28. 3 tip ini aja akan membekali kita untuk menjarah banyak pintunya Tuhan yang akan terbuka buat saudara dan saya. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan. Tuhannya action lagi, saudara. Makanya harus ngerti kata kunci di Alkitab, Tuhan action. Waktu kita mengatakan yang baik, perkataan yang firman, apalagi perkataan firman. Makanya yang belum punya doa, saya merangkum doa 1-22 poin. Saudara bisa minta ya. Ada banyak orang yang sudah punya doa ini, dan banyak kesaksian ketika doa-doa ini diucapkan itu kuasanya dahsyat. Karena saya merangkum doa ini, semua kata-kata itu dari firman. Jadi tinggal ganti namanya, nama saudara, nama suami, nama anak-anak. Ini kata-katanya semua saya ambil dari firman Tuhan, supaya yang saudara katakan di hadapan Tuhan, demikianlah akan Tuhan lakukan. Jadi kalau kita berkata suamiku akan baik-baik, iya pasti suamimu baik-baik. Keuanganmu akan diberkati, Allahku akan mencukupkan kebutuhanku di tahun-tahun ini dan di tahun-tahun mendatang menurut sumber kekayaan kemuliaannya. Aku tidak akan pernah meminta-minta, bahkan aku tidak perlu takut dengan keturunanku. Tuhan sudah sediakan berkat yang berlimpah-limpah. 3 hal: doakan, pikirkan, perkatakan. Gampang ya. DPP, doakan, pikirkan, perkatakan. Jadi jangan berhenti sampai doa, tapi pikirannya negatif, mulutnya negatif, maka Tuhan tidak akan melakukan. Kalau kita mau 3-3 ini dilakukan, dan kita akan lihat ada banyak pintu yang akan Tuhan buka nanti. Lihat ya, konsisten loh saudara.
Iblis lempar fakta buruk karena iblis mau mencuri doamu, pikiranmu, supaya perkataanmu juga negatif. Iblis tahu dengan firman, iblis ngerti firman, saudara enggak ngerti firman. Iblis tahu dengan doa, perkatakan dan pikirkan, maka ini akan membuka rahasia di firman Tuhan. Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Ini rahasia. Jadi kita mulai mengerti rahasia firman, makanya iblis tidak akan pernah berhenti berjalan, berkeliling. Dia hanya mau menabur virus. Virusnya apa? Virus yang menghalangi Tuhan bertindak. Iblis takut kalau Tuhan bertindak. Kalau saudara yang bertindak, iblis tidak takut. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, iblis pasti gini, Tuhan bertindak. Itu semakin apa? Yang kita yakini kesudahannya, segala sesuatu sudah semakin dekat. Itu tadi kita perlu belajar di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu semakin dekat, semakin dekat, semakin powerful, semakin melihat janji, semakin melihat banyak pintu yang dibuka. Kuncinya doakan, pikirkan, perkatakan. Gampang, saudara. Hari ini iblis melempar fakta yang buruk, itu cuman virus. Sekali lagi, fakta bukan menentukan nasib. Fakta bukan menentukan hidupmu selama-lamanya, tapi Tuhan yang akan bertindak atas hidupmu. Itulah yang menentukan hidupmu selama-lamanya. Kalau Tuhan berdaulat, berarti ketika Tuhan melakukan sesuatu, kita selalu belajarkan kalau orang rileks, tenang. Kenapa? Di alam roh selalu terjadi perubahan. Nyata belum berubah, enggak apa-apa. Yang penting itu yang digenapi Tuhan. Selalu yang di alam roh terjadi, maka alam nyata pasti terjadi. Tapi kalau alam nyata hari ini yang keadaanmu buruk, itu belum tentu menentukan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena hidup dan mati kita semuanya akan ditentukan oleh Tuhan, termasuk oleh perkataanmu. Hidup mati loh, saudara. Makanya jangan anggap remeh kuasa DPP. Jangan anggap remeh. Kalau Tuhan yang menentukan hidupmu, percayalah, Dia Tuhan yang baik. Kalau Dia action, yang baik, yang terbaik pasti terjadi. Kalau Tuhan yang action, Tuhan yang bertindak, yang terbaik, terindah pasti terjadi. Tapi kalau iblis yang action, maka hidupmu dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tuhan selalu memberi apa? Terbaik, terindah. Yang satunya kelimpahan di Yohanes 10. Itu sebabnya kalau iblis juga memberikan 3. Dicuri, dibunuh, dibinasakan. Jadi sekali lagi, apapun faktamu hari ini, engkau jangan berkecil hati, karena Tuhan pasti bertindak. Kita hari ini mengerti, belajar sama-sama kunci untuk Tuhan action. Hari ini perubahan di alam roh itu harus terjadi, saudara. Kesudahan segala sesuatunya akan dibuat makin dekat, ya. Saya pernah satu kali dapat prema waktu saya dalam keadaan putus asa. Tuhan cuman bilang gini, tabur benih kebenaranku. Waktu engkau responmu benar, di alam roh engkau perlu tahu, Eli, engkau kelihatannya ini parah yang nyata, tapi di alam roh aku sedang menarik engkau selangkah. Benar lagi, tarik. Doamu benar, ditarik. Pikiranmu benar, ditarik. Perkataanmu benar, ditarik. Itu makin mendekati garis. Kita percaya, walaupun garis yang satu pintu ini belum dibuka, tapi ada banyak di tengah-tengah waktu ini, kita akan melihat ada banyak
breakthrough yang Tuhan buat. Saya ngalami proses ini, yang saya alami breakthrough-nya bukan hanya pemulihan saudara, tapi breakthrough-nya hidup saya dipakai Tuhan. Anak-anak juga diberikan yang terbaik, jodoh, pekerjaan yang terbaik. Di samping breakthrough-nya juga Pak Nyoto bisa terima Yesus. Breakthrough-nya lagi apa? Saya yang tadinya tidak bisa apa-apa, saya yang tadinya takut kehilangan berkat, breakthrough-nya yaitu apa? Tuhan kasih saya berkat di tengah-tengah proses yang tidak pernah saya pikirkan. Orang seperti saya tidak bisa apa-apa juga tidak kerja. Saya hanya hidup di dalam doa, perkataan, dan pikiran saya. Di situ Tuhan pakai hidup saya, berkati hidup saya secara luar biasa. Apakah saya bekerja? Tidak. Tapi waktu saya doakan berkat saya, pikirkan, perkatakan berkat saya yang hilang, yang dicuri wanita itu, hanya dengan perkataan, doa, dan pikiran Tuhan, aku percaya itu berkatku yang dicuri orang. Apa yang dicuri, Tuhan pasti kembalikan saya berlipat-lipat. Itu jadi keyakinan saya, karena Tuhan tidak mau berhutang kan atas jeripaya saya. Di 1 Korintus 15 ayat 52. Apa yang saudara usahakan hari ini tidak pernah jeripaya saudara itu sia-sia. Saya imani air mata saya ditampung, kesengsaraan saya didaftarkan, semua kerugian saya sudah ditulis, dicatat. Itu jadi rema buat saya. Jadi waktu saya ngadepi air mata, waktu saya disakiti, saya bukannya sedih, saya sukacita. Setiap kali saya disakiti, yang saya ingat, saya bilang ini, Tuhan, air mataku mbok tampung ya Tuhan. Tuhan, kesengsaraanku mbok tampung Tuhan. Tuhan, kerugianku mbok daftarkan ya. Itu di Mazmur 56 ayat 4 kalau tidak salah. Itu jadi rema. Jadi saya tidak menganggap penderitaan saya, disakiti Pak Nyoto, adalah kehancuran. Kalau yang saya doakan, pikirkan, perkataan cuma mati aku Tuhan, berkatku dicuri terus, berkatku dicuri terus, saya tidak kerja, gimana Tuhan, gimana Tuhan. Kalau itu maka breakthrough tidak akan terjadi. Tapi hari ini breakthrough itu terjadi saudara, ketika saya tidak lagi memikiri apa yang sakit, penderitaan ngikut Kristus itu sesuatu yang mulia. Kalau engkau menderita karena berbuat dosa, ya engkau harus tanggung akibatnya. Tapi kalau sudah jadi orang benar, tetap ngalami proses, itu jauh lebih mulia. Ada sesuatu yang Tuhan simpan, harta karunia surga yang bakal dicurahkan buat saudara dan seisi rumah saudara. Amin. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal ini saya bahas. Bu Eli, kalau doa itu kenapa kita perlu berdoa? Kita buka hari ini, waktu engkau doakan masalahmu, maka jangan jemu-jemu. Karena ketika kita berdoa, ini rahasianya. Daud mengerti rahasia doa. Buka Mazmur ayat 6 ayat 10 sampai 11. Mazmur ayat 6 ayat 10 sampai 11. Hari ini sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah ngerti firman ini, yuk dapat fakta buruk, selalu berkatalah, masalah ini berkat apa lagi Tuhan yang akan kau berikan buat saya. Itu mulai dipraktekkan. Jadi waktu kita bisa menguasai diri, jadilah tenang. Setiap dengar berita buruk, setiap melihat fakta buruk, jangan berkata mati aku, mati aku. Jangan seperti itu. Tokomu sepi, katakan Tuhan, berkat apa lagi Tuhan yang engkau sudah sediakan untuk saya. Terima kasih Tuhan. Doakan. Waktu jadi tenang, doakan, pikirkan, perkatakan. Lah, itu sesuatu yang simpel, tapi saudara sudah masuk di dalam 3. Waktu saudara berkata, Tuhan, berkat apa lagi yang akan aku terima? Ada air mata yang kau daftar, yang kau tampung, ada penderitaan yang kau daftar, kerugianku, kebutuhanku, engkau sudah catat semuanya. Wow, itu sudah doa, pikirkan, dan perkatakan. Nanti setelah kita melakukan itu, maka Tuhan akan melakukan. Tuhan melakukan jauh lebih banyak yang saudara yakini.
Saudara ngomong berkat apalagi Tuhan, maka Tuhan melakukan berkat. Di alam roh itu saya bisa bayangin, yang di alam roh itu tandanya waktu saudara bisa DPP, doakan, pikirkan perkataan. Di alam roh itu gambarnya nanti hati ya, yang baik-baik. Kenapa? Karena saudara sudah mencuri hatinya Tuhan. Seperti Daud ketika Tuhan berkata, aku berkenan melihat Daud. Kenapa? Karena dia ada di hatiku. Karena Daud itu berkenan di hatiku dan dia melakukan segala kehendakku. Tanpa saudara sadari, waktu DPP kita lakukan, maka ini Daud, lihat Mazmur 6 ayat 10 sampai 11. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Siapa yang bilang bojai? Ikut persekutuan doa bojai. Investasi waktu untuk berdoa percuma. Faktanya ancur mina. Tidak boleh berbicara seperti itu. Lihat 11. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malunya dalam sekejap mata. Saya suka loh, sekejap mata, seketika, sekonyong-konyong. Saya suka kata-kata ini. Jadi jangan anggap remeh doa. Kesudahannya kelihatannya makin parah kan? Tapi nanti kalau sudah waktunya Tuhan, sekejap mata. Orang sekejap mata itu gini loh saudara, nutup buka, wah. Saudara bisa bayangin ya, kalau saudara begitu nutup mata terus buka, saudara sudah lihat yang sekejap mata. Dari penderitaanmu jadi berita sukacita, itu akan Tuhan lakukan lewat doamu. Makanya doa itu selalu berkata, Tuhan mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku, Tuhan menjawab doaku sekejap mata. Jadi doa itu benih Bu Eli, benar. Karena tiap doa saudara tidak menguap, tapi sama Tuhan didengar dulu, proposalnya didengar. Oh ya, kamu ngomong apa? Oh, kamu minta anak-anakmu besok jadi orang yang aku pakai secara luar biasa. Oh, kamu minta rumah supaya kamu tidak numpang di mertua. Itu proposalnya ditampung semua. Tuhan, aku minta sehat ya. Ada seorang teman saya lucu saudara. Dia bilang ini, aku tiap hari kalau doa Eli selalu doanya minta apa? Kalau aku mati, aku mau request penyakit jantung yang aku nanti tidur sudah tidak bangun, tidak lewat sakit penyakit, sekejap mata aku sudah ada di bumi yang baru, di dunia yang baru. Bukan lagi di dunia, tapi aku sudah ketemu Bapak di surga. Loh, kok enak mintanya itu, katanya. Kata teman saya, iya aku request sama Tuhan. Ya enggak apa-apa kan, boleh request kan sama Tuhan. Tuhan, kalau memang salah satu cara mati saya lewat sakit penyakit, tolong ya Tuhan, request sakit jantung. Tidur, begitu bangun sudah ketemu Bapak di surga. Itu sebabnya kita semua hari ini, yuk, apa yang jadi requestmu Tuhan itu lewat doa. Ndak apa-apa, doa semua yang kita doakan itu semua ndak berlalu sia-sia. Jadi remaya, Tuhan mendengar permohonan, mohon aja ndak apa-apa. Tuhan, aku percaya berkatku di tahun ini, di tahun-tahun selanjutnya Tuhan pasti buka terobosan. Tuhan mendengar, Tuhan hari ini menerima doa, dan Tuhan menjawab doa hanya dalam sekejap mata. Biarkan musuh-musuhmu hari ini mau berbuat jahat sama hidupmu, engkau tidak perlu pusing lagi. Musuh-musuhmu mau berbuat jahat seperti apapun, engkau tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah mendengar, dan Tuhan hari ini, yaitu Tuhan akan menerima doa saudara, dan Tuhan akan menjawab. Kalau menjawab, maka musuhmu akan malu. Siapa yang punya musuh yang nyakiti hidup saudara hari ini, jangan bales. Musuhmu akan dipermalukan, musuhmu akan mendapat malu, dan musuhmu akan sangat terkejut, malu, terkejut, dan mundur.
Itu pasti. Jadi saudara tidak perlu balas orang yang jahat. Nanti suatu kali musuh-musuh itu akan dipermalukan Tuhan, dapat kekejutan badai yang besar, dan dia akan mundur kalah. Saudara jadi pemenangnya. Itulah janji Tuhan. Remai ini saudara ya. Yang berikutnya, jadi doa itu seperti apa Bu Eli? Doa itu percayalah, kita buka satu ayat ya. Kuasa doa itu luar biasa. Yuk kita baca di 2 Tawarik 32 ayat 20 sampai 22. Kita lihat ya, kuasa doa itu bisa melenyapkan musuh, kuasa doa juga bisa memulihkan masalah. Ini mengenai Raja Hizkia yang mengalami keadaan kefefet ya. Lihat, tetapi 2 Tawarik 32 ayat 20 sampai 22. 2 Tawarik 32 ayat 20 sampai 22. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Kalau misalnya suami istri berdoa, ini seperti gambaran Hizkia dan Nabi Yesaya doa sepakat ya. Jadi tidak ada salahnya kita berdoa. Makanya kalau doa di dalam satu komunitas, saudara doa orang, 2 orang, suami istri, itu kuasa doa juga dahsyat saudara. Lihat 21, apa yang Tuhan lakukan saat Nabi Hizkia dan Yesaya berdoa. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-kemaluan kembali ke negerinya, kemudian ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Lihat ya, orang itu kalau jahat, saya baca ayat ini sekilas terbenak. Kadang-kadang kita berbuat jahat, orang-orang yang berdosa nyakiti kita, suatu kali akan dipermalukan. Dipermalukan anak kandungnya sendiri yang akan mempermalukan musuh-musuh kita. Lihat ya, orang kalau berbuat jahat tidak pernah sadar bahwa apa yang diperlakukan suatu kali anak kandungnya itu, keturunan dia bisa nuai, dipermalukan. Ada banyak orang yang bilang gini, Bu, kalau bisa ditarik mundur, saya tidak ingin ngelakuin dosa ini, saya tidak mau Bu. Kenapa? Karena hari ini akibat perbuatan saya, anak-anak saya tuh Bu Eli ketimpa aib, dia mempermalukan saya. Hamil di luar nikah, seks bebas, homoseksual, dan banyak sebagainya. Makanya hari ini yuk, kita hari ini kuasa doa orang benar, itu pasti musuhmu akan dipermalukan. Lihat ya, 22, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur, dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di dalam segala penjuru. Hari ini pastikan waktu kita berdoa, Tuhan sudah siapkan keadaan. Musuhmu pasti malu, mundur terkejut. Di samping itu kau akan lihat apa yang Tuhan lakukan, dia akan memulihkan dan ada keamanan dalam segala aspek kehidupanmu. Hari ini dia bukan hanya sekedar memulihkan kehidupan rumah tanggamu, tapi engkau tidak selamat, tapi ada segala aspek keamanan. Anak-anakmu akan selamat, suamimu selamat, hidupmu selamat, bukan hanya syukur-syukur kaya, syukur-syukur pulih. Itu sebabnya yuk doa. Doa yang bagaimana? Yang saya rangkum, doa dengan tidak jemu-jemu, yaitu doa dengan syukur aja. Tiap kali doa, tidak usah dibuka dengan persungutan. Saya kalau doa selalu bilang gini, terima kasih buat kehidupan yang kau berikan. Terima kasih buat berkat apalagi yang aku terima Tuhan, buat kehidupan yang masih aku jalani hari ini. Aku tidak takut bahaya. Itu doa yang tidak jemu-jemu, yaitu doa dengan syukur yang tidak jemu-jemu. Jangan doa itu yang tidak jemu-jemu, isinya cuma sungut-sungut, keluh kesah. Tapi mulai hari ini kalau kita mau lihat breakthrough, Tuhan bertindak, maka engkau harus melakukan doa dengan syukur yang tidak
tidak jemu-jemu. Yang kedua yaitu doa dengan sikap hati yang benar, karena doa orang benar baru besar kuasanya. Sebelum berdoa, bereskan hati. Jangan doa dengan bawa sakit hati, jangan doa bawa dengan marah, tapi sebelum kita berdoa, lakukan segala sesuatu untuk bersih-bersih hati terlebih dahulu. Yang ketiga, doa dengan iman percaya. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Aku percaya Tuhan, keuanganku diberkati. Nah, itu kuasa doa. Doa dengan syukur, doa dengan jaga hati, dan doa dengan percaya. Itu satu terobosan yang akan kita terima, karena Tuhan menampung, Tuhan menerima, dan Tuhan pasti menjawab doa kita dalam sekejap mata. Kesudahan segala sesuatu untuk melihat yang sekejap itu sudah dekat. Kalau kita bisa melakukan doa, pikirkan dan perkatakan. Amin. Yang kedua, ya, satu pembahasan kita selesai. Doa, pikirkan yang bagaimana. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Kita baca, kita belajar dari seorang Ayub yang selalu pikirkan. Lihat Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahan yang timbul. Makanya kalau orang pikirannya negatif, iblis yang melakukan. Waktu Ayub takut, Ayub orang saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi kelemahan Ayub, dia punya ketakutan, dia punya pikiran yang negatif. Nah, waktu kita takut, khawatir, maka ini efeknya. Iblis akan membuat hidupmu tidak tenang, hidupmu tidak tentram, hidupmu tidak bisa tidur. Itu realitanya Ayub. Ayub bilang, aku tidak mendapat ketenangan, ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tapi gelisah yang timbul. Orang yang tidak tenang, tentram, gelisah, itu virus dari iblis. Makanya kalau hari ini koreksi, kalau hidupmu tidak tenang, tidak tentram, gelisah, segera switch, pindahkan. Jadi di off ini, di off ganti on. Onnya apa? Pikirkan yang baik, yang sedap didengar, yang mulia, yang positif. Langsung di-on-kan pikiran. Saya seperti itu. Kalau hidup saya, hati saya mulai hari itu tidak tenang, tidak ada ketentraman, hidup saya mulai gelisah. Saya mulai tahu, saya mulai dikerjai iblis, saya mulai diremot sama iblis. Saya mulai langsung switch. Saya bilang ini, Tuhan, saya mau pikiran saya Tuhan yang remote, karena saya tidak mau iblis yang bertindak. Nanti apa yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, kalau tidak cepat-cepat di-switch, dipindah ke remote-nya Tuhan, maka ini menimpa saya. Seharusnya tidak bangkrut, seharusnya di balik toko sepi ada berkat yang jauh lebih besar, malah bangkrut beneran. Makanya saya cepat-cepat pindah langsung, switch. Saya pindah channel langsung. Istilahnya kalau saudara tahu bahwa remote itu dipegang iblis, pindah channel untuk remote-nya dipegang Tuhan. Yaitu dengan apa? Pikirkan yang positif. Pikirkan, ndak Tuhan, ndak bangkrut, kaya, diberkati. Wong Tuhan itu sendiri janji mau beri yang terbaik, yang terindah, yang kelimpahan. Lah kok bisa bangkrut? Oh, tidak mungkin. Saya percaya. Saya dulu berdoanya gini, Tuhan, saya dan Pak Nyoto itu adalah pribadi yang sudah jadi satu. Gak mungkin ada kata kehancuran dalam rumah tangga saya yang terjadi nanti. Tuhan, kami seisi rumah melayani Tuhan secara bersama-sama. Makanya Tuhan bilang gini, Eli kasih saya waktu untuk mendidik kalian isi rumah. Saya, Pak Nyoto, anak-anak, semua lagi dalam sekolah kehidupan yang akan membawa seisi rumah dipakai Tuhan. Kita percaya hari ini target hidupmu apa? Itu sebabnya yang perlu kita pikirkan, yaitu percayalah, Ayub selalu berpikir apa? Ini yang saya tangkap saudara, ya.
Ayub itu hebatnya, saya rangkum, dia tahu bahwa imannya sedang diuji. Itu yang pertama, pikirkan. Kalau ada fakta buruk, selalu katakan dalam hidupmu, ini hanya ujian. Ayub juga, Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi tiap fakta yang dilemparkan iblis, saudara jangan berpikir ini hancur, tapi katakan, Tuhan tidak apa-apa, ini hanya ujian melatih otot imanku, melatih iman sebagai orang benar. Otot imanku semakin diperkuat, deredek Tuhan, tidak apa-apa, otot iman, latihan fitness iman Tuhan. Ini yang dipikirkan. Yang kedua, Ayub mikirkan apa? Penebusnya hidup. Ayub 19 ayat 25. Ayat-ayat ini boleh dicatat saudara ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kita percaya Tuhan sudah menunjukkan bahwa juru selamat kita hidup saudara. Dia bukan mati digantung di kayu salib. Ini sebentar lagi Paskah. Dia bangkit dari kematiannya dan dia akan menunjukkan bahwa dia akan membawa saudara dan saya bangkit dari masalah, bangkit dari semua orang-orang yang jahat kepada saudara. Dia akan bela hidup saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, Ayub tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2b. Itu sebabnya pikirkan, Tuhan ini hanya ujian. Tuhan ini hanya semuanya biasa-biasa saja, karena penebusku yang bangkit luar biasa. Itu yang jadi pikiran saudara. Pikirkan, ini hanya ujian, masalahku hanya biasa-biasa, karena penebusku luar biasa. Jadi nanti masalahku yang biasa-biasa akan menjadi berkat yang luar biasa, karena penebusku yang bangkit itu penebus yang luar biasa. Masalahku biasa-biasa, penebusku luar biasa. Pikirkan itu. Yang ketiga, pikirkan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ketiga hal ini kalau jadi pikiran saudara seperti Ayub, maka kita akan menikmati 2 kali lipat. Keturunan kita akan diberkati seperti Ayub, melihat sampai 4 keturunan hidup bahagia. Kita semua mau kan? Siapa yang tidak pingin nanti keturunannya? Kita tidak tahu keturunan kita nanti dipilih Tuhan jadi, bisa jadi bangsawan, bisa jadi konglomerat, bisa jadi menteri, bisa jadi orang terkenal. Tapi yang takut Tuhan. Itu kenapa? Karena kita sudah menabur pikiran. Waktu kita berkata, Tuhan ini cuman ujian, Tuhan masalahku biasa-biasa, penebusku hidup, Tuhan engkau tidak pernah gagal. Itu yang dipikirkan Ayub. Amin. Jadi itu pikirkan ya. Yang pertama doa, terus tabur doa. Jangan jemu-jemu, doa syukur. Doa yaitu jaga sikap hati, dan doa dengan percaya, karena doamu hari ini ditampung, doamu diterima, dan doamu dijawab dalam sekejap. Gampang nggak saudara? Diingat-ingat gampang ya. Jadi waktu kita mau mempersiapkan waktu hari ini, yuk kita percaya, saya terlalu percaya, orang yang dengar khotbah saya hari ini, sebentar lagi kesudahan segala sesuatu akan semakin dekat. Breakthrough akan saudara alami. Lihat, saya bukan berkata dari kekuatan saya sendiri, tapi yang berkata firman. Firman sebentar lagi akan memerdekakan kita dalam segala aspek kehidupan. Selamat buat yang sudah praktek hari ini. Sebentar lagi banyak pintu akan saudara nikmati. Satu pintu yang tertutup jangan ditunggui terus, karena di depan Tuhan mau genapi. Satu janji yang belum Tuhan genapi, karena Dia punya banyak janji. Jadi hari ini satu pintu yang tertutup, satu janji yang masih tertutup, itu karena untuk membuka banyak janji Tuhan di depan, banyak pintunya Tuhan di depan. Yuk kita sama-sama praktek firman Tuhan yang terakhir. Apa yang menjadi perkataan? Nah ini ya, setelah itu selesai. Jadi kalau perkataan bagian kita ya, hal yang simpel hari ini seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Jadi perkataannya apa yang sudah saya bahas hari ini? Perkataannya percaya saja, asal saja aku jamah kekuatan kuasamu, pasti aku sembuh. Katakan yang pertama, perkatakan firman Tuhan, itu declare ya. Kalau saudara punya catatan banyak firman Tuhan, saya banyak catatan firman Tuhan yang saya katakan di saat-saat saya low batt, baterai saya sudah mulai low, saya langsung tancap gaspol dengan firman. Hendak hidupku ditentukan apa kata firmanmu, bukan apa kata faktaku yang terjadi. Pak
nyata boleh berubah, tapi firman-Mu tidak pernah berubah. Semua boleh arahnya hancur, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya. Di Markus 15 kalau tidak salah ya, saya lupa. Segala sesuatu bisa berubah, tapi hanya firman perkataanku yang tidak pernah berubah. Dan hidupmu hari ini bukan ditentukan oleh keuanganmu yang hancur, rumah tanggamu yang hancur. Waktu kita declare firman, yang pertama perkatakan firman Tuhan, yang kedua perkatakan positif. Perkataan positif itu berlawanan dengan fakta. Kalau hari ini suamimu selingkuh, jangan dikatakan selingkuh. Suami yang baik, suami limited edition yang dicintai Tuhan. Nah, itu perkataan positif, itu membalik keadaan dengan memperkatakan lawan dari kenyataan yang buruk. Jadi mulai hari ini perkatakan firman, perkatakan yang positif berlawanan dengan fakta buruk. Yang ketiga perkatakan syukur, yaitu sepakat dengan firman. Orang yang berkata syukur itu berarti dia bukan sepakat dengan fakta, tapi sepakatnya dengan firman. Makanya dalam segala keadaan kamsia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.